Saudara, salib satu kata yang memiliki satu makna. Dalam satu peristiwa yang dicatat dalam Alkitab dan tidak bisa terhapus dalam catatan sejarah. Peristiwa salib memiliki satu kuasa yang luar biasa. Dan hanya satu orang yang mampu lakukan itu. Dialah Yesus. Di momen menjelang hari raya kematian Kristus, besok kita bisa rayakan. Mari kita akan sama-sama merenungkan kembali kasih Kristus yang besar. Sambil kilas balik kembali video yang sering kita lihat, minta tolong Mas Erwin untuk tampilkan. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Sebagai tahruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Biarlah dalam perenungan menjelang hari raya kematian Kristus besok yang kami rayakan, kami keluarga besar STTII, baik yang ada di kampus dalam ruangan ini, baik yang ada di rumah di tempat masing-masing di saat mengikuti live ibadah ini Tuhan, kami mau melakukan sesuatu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Berbicaralah buat kami Tuhan. Sampaikan isi hatimu buat kami. Pakai kami hamba-Mu untuk menyampaikan isi hatimu. Biarlah kebenaran firman inilah yang membawa hidup kami semakin menyitakan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap merenungkan akan firman Allah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, momen spesial yang tadi saya katakan boleh menjadi satu perenungan kita bersama untuk kita bisa memaknai makna daripada pengorbanan Kristus. Satu ayat pembuka yang sudah dibacakan oleh pemimpin pujian, dan saya juga mengambil dari nats yang sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan siang hari ini kembali mengingatkan kepada kita sebagai bahan perenungan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai suatu jawaban perenungan yang sesaat tadi kita lakukan. Tatkala kita merasakan telah mengalami pengorbanan Kristus, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus bersikap seperti apa? Di dalam ayat 15 dengan tegas penulis surat 2 Korintus mengatakan, sebab itu ada satu penekanan sebab akibat. Sebab itu di dalam ayat 16, tetapi di dalam ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Sebab itu, ayat 16 dan ayat seterusnya, ada satu sikap yang perlu kita buktikan sebagai rasa syukur kita. Sebelum kita masuk pengertian definisi lanjutan sebab itu, perhatikan ayat yang ke-15. Kristus telah mati untuk semua orang, yaitu saudara dan saya. Masuk kategori semua orang. Berbicara dari berbagai etnis, suku, bangsa, dan budaya yang masih punya identitas yang namanya orang atau manusia. Dilanjutkan ayat itu katakan supaya mereka yang hidup, yang telah mengalami kasih pengorbanan Kristus. Ada satu penekanan yang perlu kita renungkan bersama.
supaya mereka yang hidup, perhatikan, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini yang Tuhan Yesus mau. Ini yang Tuhan Yesus harapkan di dalam setiap kehidupan kita. Siapapun yang telah mengalami dan merasakan akan pengorbanan Kristus, selama kita masih hidup, jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ada satu penekanan bagi saudara dan saya yang sudah mengalami pengorbanan Kristus. Hendaklah saudara dan saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Bahasa Paulus di surat-surat yang lain, aku hidup bukan untuk hidupku, tetapi untuk Kristus. Berarti hidup yang kita hidupi sekarang, biarlah hidup kita semata-mata untuk Kristus. Sebagai wujud rasa syukur kita, sebagai wujud rasa memberi satu penghargaan, menghargai atas pengorbanan Kristus. Biarlah hidup kita hanya untuk Dia. Ada 3 kebenaran yang bisa kita dapatkan di dalam ayat 16 sampai ayat 20. Dan juga ayat 21. Bahkan ayat 21 tadi di awal kita sudah baca bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya, supaya dalam Dia saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Ini karya yang luar biasa dibuktikan dalam Yesus. Hendaklah kehidupan saudara tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi semata-mata hidup saudara dan saya untuk Kristus. Di dalam ayat 16, sebab itu ada yang perlu kita lakukan. Ada 3 kebenaran yang perlu saya sampaikan di dalam ibadah kita dalam pelayanan firman siang hari ini. Hidup bagi Tuhan. Orang yang sudah mengalami karya Kristus harus hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan memiliki satu definisi di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Diawali dengan sebab itu, apa yang saudara harus lakukan adalah yang pertama, sebab itu milikilah perubahan di dalam kita berpikir. Perhatikan di dalam ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ada satu perubahan dalam diri kita. Di saat kita sudah mengalami kasih Kristus di dalam pengorbanannya di Kalvari. Sebab itu, kita yang sudah ada di dalamnya, milikilah satu perubahan di dalam kita berpikir. Salah satu cara kita berpikir, kita kembali poin yang utama dalam konteks ayat yang ke-15. Jangan memiliki pikiran untuk diri sendiri. Biarlah pikiran Kristus itu ada dalam diri kita. Apa yang dipikirkan Kristus? Saya nggak jauh-jauh mengambil satu contoh dalam ayat ini. Kalau Yesus berpikir untuk dirinya sendiri, Dia tidak mungkin datang ke dunia hanya untuk menderita. Bila mana Yesus punya pemikiran
untuk kepentingan diri sendiri. Ada perubahan kita berpikir. Kalau kita menilai seseorang dengan ukuran kita dulu, tetapi di saat kita sudah ada di dalam Yesus, biarlah kita menilai seseorang, menilai apapun, biarlah sesuai dengan penilaian atau pikiran yang Yesus pikirkan di dalam pikiran Yesus. Ada begitu banyak ajaran-ajaran Yesus. Secara logika kita berpikir, tatkala orang menyakiti kita, kita balas sakiti dia. Tetapi pola pikir yang sudah diubahkan, tatkala orang menyakiti kita, firman Tuhan katakan, pikiran Yesus adalah kasih dia. Cara lama kita berpikir, tatkala orang sudah terlihat akan menuju kepada kebinasaan, dulu kita berpikir, ya udah terserah dia, itu maunya dia. Mau binasa memangnya gua pikirin. Tetapi pola pikir yang ada di dalam Kristus tidak seperti itu. Ada satu rasa empati, ada rasa yang harus kita lakukan untuk menolong mereka. Dalam kebenaran yang pertama ini menjadi penegasan kita bersama. Milikilah perubahan cara kita berpikir. Cara kita berpikir ukurannya sudah ada, yaitu firman Tuhan. Surat Kolose katakan, pikirkanlah pikiran-pikiran yang di atas. Hal-hal yang di atas. Secara logika, mana mungkin Pak, saya bisa selesai 4 tahun. Mana mungkin, itu pikiran orang-orang yang tidak pernah punya pengharapan. Tetapi tatkala kita telah merasakan kasih Kristus, Yesus sudah mati buat kita. Masalah mungkin atau tidak mungkin, pasti ada jalan keluar dalam pengharapan. Pasti itu akan terjadi, yaitu tiada yang mustahil. Pasti bisa. Mana mungkin Pak, saya nggak ada dana gini-gini. Mana mungkin. Itu pikiran kita. Tetapi tiada yang mustahil tatkala kita berserah diri kepada Tuhan. Itu yang pertama. Saya akan lanjut yang kedua. Bagi kita yang sudah mengalami kasih Kristus, makna dari kematian Kristus, hidup kita jangan untuk diri kita sendiri. Sebab itu berubahlah dalam kita berpikir. Yang kedua, sebab itu milikilah satu perubahan diri. Kita perlu sadar, Yesus sudah mati bagi kita. Ingin mengubah diri kita. Di dalam ayat yang ke-17, perhatikan. Ayat yang sering kita baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Status diri kita adalah ciptaan baru. Manusia baru. Manusia lama sudah enggak ada lagi. Gaya hidup manusia lama sudah tidak ada lagi. Yang dulu disinggol sedikit, balas senggol banyak. Yang dulu dicubit sedikit, balas pukul godam yang besar. Tetapi tatkala kita sadar bahwa kita adalah ciptaan baru. Status diri yang baru. Kita enggak lakukan itu. Dalam dunia akademik, yang dulunya suka nyontek, menyadari diri, status diri kita adalah ciptaan baru. Bahwa nyontek itu juga dosa. Copy paste tugas teman itu juga dosa. Amin. Dosen tidak tahu. Tapi ada pribadi yang tahu. Kalau kita menyadari akan status diri kita enggak akan lakukan itu. Kita ciptaan baru, saudara. Biarlah ini menjadi satu warning, peringatan kepada kita. Sedih bila mana kami para dosen mendengar hal-hal yang menyedihkan terjadi
khususnya untuk mahasiswi. Sedih. Saya berpikir dulu waktu saya sekolah Alkitab di gereja kami GPDI. Di sekolah Alkitab itu malaikat-malaikat. Tetapi ternyata bukan malaikat. Nggak tahu. Tiap hari berantem, tiap hari ada pencurian, dan membuat saya, kok seperti ini. Dulu waktu angkatan kami, ya, tapi jangan dicontoh ya. Dulu kapel kecil itu, ruang A, itu di depannya itu ada bunga untuk pagar. Saya ingat, saya masuk panitia wisuda, kalau nggak salah panitia wisuda, ketuanya Bapak Andreas Suyani. Rapat panitia wisuda. Ya, tiba-tiba ada 2 orang mahasiswa senior, kakak tingkat. Waktu itu mungkin yang saya kelas tingkat 2 atau tingkat 2 atau tingkat 3, yang satu pokoknya kakak tingkat. Ternyata ada dendam, masalah yang belum terselesaikan. Di tengah-tengah rapat tiba-tiba dua-duanya keluar pintu. Adu hantam di depan pintu itu. Pagar petanaman itu sampai roboh karena yang satu besar. Wah, ini sekolah teologi. Ingat, kita ciptaan baru. Jangan suka digelap-gelapan. Ya. Apalagi masa pandemi nggak ada yang tahu. Jaga 3S, sardana, suci, dan setia. Kesucian. Godaan banyak saudara. Jadilah Yusuf. Digoda dengan demikian, dia nggak tergoda. Dan cowok-cowok jangan menjadi penggoda. Yang cewek juga jangan tergoda. Ingat, status kita, diri kita adalah ciptaan baru. Ini yang perlu kita lakukan saudara. Ini yang perlu kita kerjakan. Bagi kita yang sudah merasakan kasih Kristus, biarlah kita sadar Yesus sudah mengubah status diri kita. Kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya tekankan poin yang ketiga saja. Poin yang ketiga, sebab itu milikilah. Tadi perubahan diri, sekarang perubahan status saudara. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Poin yang ketiga, sebagai wujud bukti bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, sebab itu milikilah perubahan status. Status kita adalah ayat yang ke-20, utusan-utusan Kristus. Kita adalah utusan yang memiliki satu tugas dan tanggung jawab. Biarlah karya Kristus yang kita sudah alami juga bisa dialami oleh orang-orang yang detik ini belum mengalami itu. Yang detik ini belum tahu siapa itu Yesus. Yang detik ini belum dengar siapa itu Yesus. Tugas kita adalah utusan-utusan Kristus. Penjabaran, munculnya berdirinya lembaga STTII, salah satunya adalah mewujudkan hati apa yang dimiliki oleh Kristus. Membawa begitu banyak orang mendengar Yesus dan percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, poin yang ketiga ini perlu kita sadari. Ada perubahan status dalam diri kita. Semua orang yang hidup, tidak ada satu pengecualian. Semua orang, baik laki-laki,
baik perempuan, baik anak-anak, baik orang dewasa, baik orang yang sudah lanjut usia. Semua orang memiliki status utusan Kristus. 2 hari kemarin kami gereja Pantekosta di Indonesia usia 100 tahun, 1 abad. Saya masuk dalam panitia kesekretariatan, koordinator di dalamnya, luar biasa. Ada opa-opa, hampir 80 tahun, 79 tahun, masih kuat. Masih bisa pelayanan. Dan dia masih bersemangat memberitakan Injil. Itu luar biasa. Menjadi perenungan saya secara pribadi. Yang ada dalam ruang lingkup organisasi GBDI yang usianya bulan Maret ini 100 tahun. Apa yang saya sudah perbuat untuk Kristus. Apa yang Sinode GBDI sudah perbuat untuk Kristus. Berapa banyak jiwa yang sudah dibawa untuk Kristus. Saudara, di dunia akademik, pencapaian CP15 tidak serta-merta hanya persyaratan untuk saudara lulus S1. Biarlah ini menjadi satu motivasi untuk mewujudkan CP15 minimal. Bukan saya lakukan supaya saya lulus, tetapi benar-benar karena saya sadar bahwa saya adalah utusan Kristus yang tidak baik, tidak etis, tidak elok, tidak ada rasa memiliki kecuekan untuk saya tidak keluar untuk memberitakan Kristus. Oleh sebab itu saya mau motivasi seluruh mahasiswa keluar tatkala ada kesempatan untuk keluar. Itu Saudari Flora, pelayanan di tempat kami nggak ada namanya di dalam gereja terus. Tugas dia beresin gereja, setelah itu keluar, pergi. Jadi selama ada di pastori nggak ada bantu masak, bantu nyapu di pastori nggak. Nyapunya gereja aja, habis itu keluar. Yang penting izin, laporan, apa yang dikunjungi dan lain sebagainya. Meskipun dulu saya sebagai pengerja lebih banyak di pastori. Semua pakai pekerjaan pembantu saya lakukan semua. Tapi setelah saya jadi gembala saya nggak lakukan itu. Saya sadar tugas seorang hamba Tuhan bukan di gereja untuk membersihkan rumah dan lain sebagainya, tapi keluar untuk pelayanan. Makna salib Kristus, janganlah kita hidup untuk diri kita sendiri. Sebab itu, milikilah perubahan dalam kita berpikir. Kiranya pikiran Kristus yang ada dalam diri kita. Milikilah perubahan diri. Bahwa kita adalah ciptaan baru. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Tinggalkan hal-hal yang buruk yang dulu kita lakukan sebelum percaya Yesus. Sekarang kita hidup sesuai dengan maunya Yesus. Dan yang ketiga, milikilah perubahan status. Bahwa status saudara adalah utusan. Yang diutus ditugaskan untuk memberitakan kabar salib Kristus. Untuk membawa orang, memperkenalkan orang yang belum mendengar Yesus. Untuk bisa mendengar. Itu tugas saudara dan saya. Kiranya perenungan firman Tuhan di hari kematian Kristus ini menjadi spirit dan motivasi kita bersama. Untuk kita menghargai bahwa Kristus sudah berkorban buat saudara dan saya. Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Biarlah saudara dan saya juga tidak hidup mementingkan diri kita sendiri. Tetapi memikirkan banyak orang hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Dan saya kembalikan, saya serahkan pada Bapak Pendeta Johan untuk berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami.
menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu, dan menikmati hidup kekal. Persekutuan bersama dengan Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karya ajaib di kayu salib menghidupkan kami, menyelamatkan kami, dan memberi kami hidup kekal di sini, di bumi ini saat ini. Terima kasih Tuhan sebab Engkau menjumpai kami dan mengorbankan diri-Mu di kayu salib. Mati menjadi terkutuk supaya kami dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kematian, bahkan memberikan kuasa kemenangan sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Seperti kata Rasul Paulus, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, berangkatlah ke pelayanan, tunaikanlah tugas panggilan-Mu, beritakan kebenaran, selamatkan orang-orang yang terhilang, hiburkan yang lemah, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat, terimalah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Tuhanlah pembelamu, dan Tuhan akan membantumu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu dan akan menanggung engkau di tangan kanannya yang kuat. Tuhan mendampingimu dan menguatkanmu. Tuhan juga mendengarkan doa-doamu. Tuhan melepaskan engkau dari mulut singa. Ya, Tuhan akan melepaskan engkau dari setiap usaha jahat, menolong, memberkati, dan menyelamatkanmu. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin.